Pemirsa, sebelumnya kasus ini sempat viral usai Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara atas dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo. Amsal pun mengadu kepada DPR dan sempat mendapat penangguhan penahanan sebelum akhirnya divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada periode 2020 hingga 2022. Amsal selaku Direktur CV Promised menawarkan jasa pembuatan video kepada 20 desa dengan tarif 30 juta rupiah per desa. Namun, auditor inspektorat menilai sejumlah komponen kreatif seperti ide, editing, dan dubbing bernilai 0 rupiah yang kemudian dijadikan dasar dugaan markup oleh jaksa. Pada November 2025, Amsal ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa menuntutnya 2 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, dan uang pengganti kerugian negara senilai 202 juta rupiah. Kasusnya pun viral dan menyedot perhatian publik luas. Sekarang kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Senin 30 Maret 2026, Amsal mengadu ke Komisi 3 DPR RI melalui rapat dengar pendapat umum. Ia membeberkan berbagai kejanggalan dalam prosesnya, termasuk dugaan intimidasi di dalam rutan. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman pun pasang badan, menyerukan vonis bebas dan mengajukan penangguhan penahanan dengan DPR sebagai penjamin. Sehari kemudian, Selasa 31 Maret, PN Medan mengabulkan permohonan tersebut. Amsal keluar dari rutan Tanjung Gusta, Medan setelah 131 hari mendekam, dijemput langsung oleh anggota Komisi 3 Hinca Panjaitan. Air mata haru tak terbendung saat ia bertemu keluarga. Tak berselang lama, Rabu keesokan harinya, Majelis Hakim menyatakan Amsal tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primer maupun subsidiar. Hak-hak Amsal pun dipulihkan sepenuhnya. Tangis pecah dan sujud syukur mewarnai ruang sidang PN Medan. Tim Liputan, Berita 1. Kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer, tidak hanya menyita perhatian di ruang sidang, tetapi juga memicu perdebatan di kalangan pekerja kreatif. Ya, banyak yang menilai di balik sebuah karya visual ada proses panjang, tenaga hingga biaya yang tidak sedikit. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan pandangan masyarakat terkait kasus ini. Menurutku sih itu kayaknya kurang benar ya, karena kan kita sebagai tim yang kreatif itu bukan yang beneran terjun langsung mengenai proposal yang emang diajuin ke project tersebut gitu. Sedangkan kita cuma bagian tim yang diajak gitu jatuhnya, jadinya tim yang emang cuma ngikutin dari pemimpin utama dari project tersebut gitu, bukan yang memang memegang utama mengenai project tersebut gitu. Sebenarnya itu juga bukan kita yang bisa disalahkan tentang hal tersebut sih. Kalau menurut saya ya wajar, namanya kan kerjaan, gimana sih, kalau kita kan kerja juga butuh pembayaran, apa insentif, jasa lah, kita sebagai jasa ya kan, makanya kita butuh pembayaran tersebut. Ya pantas banget lah, kan soalnya kan itu kan yang dibutuhkan skill ya, nggak semua orang tuh bisa, walaupun ada aplikasi-aplikasi dari videografer atau apapun, pokoknya yang video-video itu, tapi tetap aja yang dibutuhkan skill kan, terus imajinasi dari si pembuat videonya gitu-gitu sih. Berhak untuk mendapatkan bayaran dari itu gitu, dan nggak semua orang bisa dengan untuk membuat video itu dengan kayak mas-mas sekarang itu kan dengan teman-teman yang di balik layar juga membutuhkan skill itu gitu. Harusnya sih nggak nol ya, karena itu kan kerja keras orang juga yang ya kita juga perlulah mengapresiasinya dalam bentuk ya fee gitu ya, atau uang atau gaji gitu. Sangat-sangat wajar karena itu kan menyangkut effort juga ya, terus juga kreatif, dan ya sudah sewajarnya gitu kita memberikan apresiasi yang lebih. Sebelumnya pemirsa, kasus videografer Amsal Sitepu mencuat usai ia menangis dan meminta keadilan saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 4 Maret lalu. Amsal menegaskan dirinya tidak berniat jahat alias melakukan markup anggaran pembuatan video sebagaimana isi dari dakwaan jaksa penuntut umum. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif, Pak. Saya benar-benar sama anggaran, Pak. Pak, hukum di negara kita sedang tidak baik-baik aja, Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya nggak punya wewenang terkait anggaran sedikit pun. Bagaimana saya didakwa melakukan markup anggaran? Siapa saya bisa lakukan markup anggaran?
Pernyataan Amsal ini, videografer sekaligus Direktur CV Promise Land usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 4 Maret lalu, langsung menyita perhatian publik. Ia menangis dan meminta keadilan atas segala tuduhan markup anggaran yang didakwakan kepadanya. Amsal mempertanyakan dakwaan korupsi terhadapnya yang hanyalah seorang pekerja ekonomi kreatif. Diketahui, JPU menuntut Amsal 2 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta rupiah, subsidi kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 202 juta rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. JPU menilai perbuatan Amsal telah memenuhi unsur pidana tentang pemberantasan tipikor sebagaimana dakwaan subsidiar. Namun, dakwaan JPU ini memunculkan banyak pertanyaan di publik. Pasalnya, dalam dokumen anggaran kasus Amsal yang dipublikasikan Pengadilan Negeri Medan, tertera rincian anggaran yang dibayarkan serta hasil perhitungan. Publik pun dibuat heran dengan logika JPU yang menilai jasa konsep, editing, hingga dubbing video 0 rupiah alias gratis. Sontak, hal ini memicu reaksi negatif dari para pekerja sektor kreatif lantaran pekerjaan mereka terkesan tak dihargai. Tim Liputan, Berita 1.